Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Nita Saputri dengan NIM 222210128. Perkenalkan, saya Selvi Oktavia dengan NIM 222210134. Perkenalkan, saya Cindy Aulia Putri dengan NIM 222210139. Perkenalkan, saya Rizda Lestari dengan NIM 222210144. Di sini kami akan sedikit bertanya-tanya kepada pemilik franchise ST Solo yang terletak di Desa Grantung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih waralaba itu apa? Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki orang atau perseorangan atau badan usaha dalam sistem bisnis. Dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Mau tahu keseruan kita? Yuk ikutin! Franchise ST Solo, nama pemilik, Listia, lama usaha, 4 bulan, alamat, Desa Grantung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 4C Manajemen. Di sini saya akan bertanya tentang franchise di daerah Grantung, yaitu ST Solo, dengan Kakak Ristia ya. Iya. Mungkin langsung saja ya Kak, kita ke pertanyaan yang pertama. Ya, baik ya. Yang pertanyaan pertama itu, bisakah kakaknya cerita sedikit tentang franchise ini, mungkin dari awal pendiriannya sampai saat ini gitu? Kenapa memilih? Ya, Gitu ya. Jadi pertama kali itu kenapa milih ini, karena sebenarnya karena ini bisnis yang paling murah ya untuk skala franchise ST yang lainnya. Terus yang kedua, kita kan kalau misalkan pilih franchise pasti yang udah ada namanya ya, supaya kita untuk marketingnya juga lebih gampang ya kan. Nah kalau kakak lihat sendiri waktu kakak di Solo, ini tuh brand terkenal nomor 2 gitu loh menurut pasaran di Solo. Jadi kalau misalkan terus kakak tuh juga nggak buka sendiri di Purworejo, maksudnya kan banyak kan ada cabang-cabang yang lain. Terus kakak sebelum buka ini hubungin marketingnya, lihat margin profit mereka satu sama lain, udah. Terus habis itu mantep bikin ini karena costnya paling rendah, franchise-nya paling murah, mudah dijalankan gitu sih. iya. Enak juga ya. Terus selanjutnya, bagaimana sih proses pemilihan lokasi franchise yang pada akhirnya tepatnya di lokasi Grantung ini? Jadi awal mulanya tuh dulu kakak tuh ada di perempatan Meranti. Cuman karena di perempatan Meranti kan kakak sewa nih. Kebetulan yang di sini tuh masih dibangun. Pertama kali membangun ini tuh cuman ya bikin taman aja deh. Terus habis itu kakak pikir, oh kalau masih biaya sewa apa-apa pasti kan keuntungannya jadi kurang kan. Yaudah deh, akhirnya pertama coba-coba ya. Pertama coba-coba buka di daerah Grantung. Ya alhamdulillah sih, maksudnya kayak sama aja kok ternyata, pembelinya juga sama. Apa namanya, kuantiti pembelinya tuh sama kayak kalau kita di Meranti. Kalau Meranti kan pastinya lebih kota ya, ternyata sama. Ya udah kan, saya udahlah, emang puji Tuhan keberuntungan kakak aja gitu. Akhirnya kakak milih di sini, kebetulan depan SD, terus di samping kanan kiri kakak juga banyak pabrik sama toko-toko. Ya udah, mungkin itu ya yang mau menolong kakak bisa sampai sekarang. Terus Selanjutnya itu, tantangan apa yang dihadapi saat mendirikan bisnis ini? tantangannya banyak banget ya waktu di Meranti, karena itu bukan tempat sendiri. Alat-alatnya rusak, entah itu mungkin cara penyimpanannya yang kurang bagus, atau loading barangnya pas apa namanya yang nungguin kurang rapi, yang sama-sama antar pembeli juga saya kurang open. Itu kan karena memang nyewa ya, jadi nggak bisa diawasin 1 kali 24 jam. Alat-alat sering rusak. Yang kedua, apa ya, kadang tuh ada masa-masa di mana sepi ya. Kalau sepi kan tehnya otomatis kita buang kan. Nah itu tuh yang kadang-kadang ya, tapi apa ya, gimana ya, kalau teh udah dibuang itu kan
masalahnya kakak jual barang perishable ya, maksudnya nggak bisa disimpan terlalu lama, dan kayaknya nggak mungkin juga kalau teh kayak diangetin gitu ya, kayak kalau kakak aja minumnya nggak enak ya, itu apalagi jual yang lain gitu. Itu sih paling penyimpanannya itu sih, cara penyimpanannya, karena kita kan pakai jual barang perishable. Terus yang kedua barang-barangnya sering rusak, tapi sekarang kakak udah ngerti nih caranya supaya kalau misalkan bikinnya tuh jangan terlalu banyak. Jadi kalau misalkan udah mau habis baru kita ini lagi. Kalau dulu kan karena emang nggak ada tempat buat masak tehnya, jadi kakak bawa tuh selalu 20 liter ke atas supaya nggak masak-masak lagi di sana. Ternyata malah mubazir. Itu sih tantangannya paling. Pas mubazir itu ya Mbak, kan banyak yang terbuang. Itu menurunkan apa ya, keuntungan Mbak enggak? Iya pasti misal udah kehitung nih sehari kejual 100 cup, ternyata pas hari itu tuh sepi, kan kebuang nih, otomatis paling cuman kejual, pernah loh kakak kejual cuma 30 cup tok. 30 cup tuh sedikit banget, bahkan cuman ya buat apa sih, buat bayar karyawan udah habis ya, belum lagi model-model yang lain kan, kayak gula, cupnya kan perlu dihitung juga toh. Nah itu sih. Sekarang kakak punya karyawan atau dijalankan sendiri? Kalau sekarang karena ini di rumah lebih fleksibel, jadi dijalanin sendiri, tapi ya itu konsisten buka terus sih. Tapi nggak tahu ya nanti kalau tambah rame. Amin. Untuk selanjutnya, apakah ST Solo telah mendaftarkan merek dagang? Daftar merek dagang kan dari franchise-nya ya. Ya udah, sudah ada. Udah ada. Kalau misalkan dari franchise-nya, kakak pokoknya dia udah terima beres sih dari sana. Cuman ya apa namanya, kalau franchise kayak gitu kan barang-barang pasti dari sana kan. Jadi ya pintar-pintarnya kita ngitung aja lah barang kebutuhan kita. Kalau kakak kebetulan sedianya cuma teh kampung sama teh original. Kenapa kok sedianya cuma itu aja? Karena daya belinya tuh masyarakat sini tuh segitu loh sayang, daripada nanti beli banyak-banyak barang dari tempat franchise-nya tapi malah nggak, udah kan juga mengurangi keuntungan kan. Selanjutnya, bagaimana strategi perusahaan dalam melindungi resep dan rahasia dagang? Jadi kalau teh memang udah racikan dari sana, cuman kalau teh udah racikan dari sana, siapapun yang bikin kayak nggak akan jadi masalah kan, karena selama kita nggak tahu merek tehnya juga nggak akan mudah untuk ditiru. Tapi kalau untuk cara masak rata-rata penjual teh punya tekniknya masing-masing, dan itu bisa kok kita kayak lihat di YouTube segala macam kan, karena mudah banget. Makanya karena mudah kakak mau, kalau susah nggak mau. Mungkin lanjut aja ya Kak. Pas pembukaan franchise ini berapa sih harga awalnya, terus apa aja yang didapat dengan harga segitu? Jadi kalau untuk awal mula franchise-nya tuh murah, 3,9 itu kita udah dapat kayak satu jerigen buat wadah teh yang 20 liter itu. Terus termos ice-nya tuh kebetulan yang kecil ukurannya. Kemudian apalagi ya, cupnya sekitar 50 pieces. Kemudian sedotan steril. Tapi kalau untuk kayak cup sealer atau apa, untuk yang harga 3,9 itu belum include ya. Jadi kita beli sendiri. Kalau untuk yang include dengan cup sealer itu udah, kalau yang untuk cup sealer udah dapet tuh di 7,9 deh, 7,9, terus ada lagi atasnya 13, berapa gitu. Kira-kira izin usaha apa yang diperlukan untuk membuka gerai ST Solo ini? Syaratnya waktu pertama buka franchise-nya KTP, KTP sama kakak sih, sama buku rekening, udah itu aja. Tapi kalau untuk bagi hasil enggak ya, full semua dari keuntungan buat yang buka franchise. mungkin pendapatan per harinya Mbak? Kalau cup aja ya, ya. Kalau pas sepi ya sekitar 75 kapan. Tapi kalau misalkan pas rame ya 100 cup lebih. Itu termasuk ke ini ya Mbak, keuntungan yang laba kotor gitu ya? Laba kotor, benar, belum termasuk kayak yang gulanya, terus cupnya dan lain-lain.
miscellaneous rate-nya belum. Mungkin ada saran nggak Mbak untuk apa ya calon-calon yang berminat ke Princess itu atau tertarik pada Princess gitu? Buat sarannya, pastikan franchise kamu itu namanya udah ada, jadi kamu nggak terlalu susah payah buat marketingnya. Terus yang kedua, pastikan modal awal kamu itu cukup untuk berkesinambungan selanjutnya. Karena kalau modalnya nggak cukup repot juga kan. Terus yang ketiga, itu pastikan apa yang kamu lakuin itu konsisten. Kalau nggak konsisten percuma juga toh. Sama tadi pertanyaan lagi coba yang barusan ditanyain. Mungkin saran dari kakak untuk calon princess yang tertarik sama Princess. Ya itu sih, konsisten, pastikan modal, sama pastikan tempat usaha kamu jualan. Karena itu mempengaruhi banget. Kalau sewanya terlalu mahal, mending nggak usah, cari tempat yang lain masih banyak. Mungkin itu aja yang kita bisa tanyakan kepada kakaknya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk kita bertanya-tanya sedikit. Sama-sama, senang bisa membantu. Itu saja dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.